Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ditinggal makan motor karyawan di Bandar Lampung Raib. Satu unit sepeda motor milik karyawan apotik di Jalan Samratulangi, Bandar Lampung hilang dicuri. Kejadian tersebut dialami korban bernama Rani Tika Safitra pada Senin 17 Januari 2022 sekitar pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban sedang di dalam apotik sehingga tak menyadari kedatangan para pelaku. Menurut Rani, kondisi sekitar apotik memang ramai, namun tak ada satupun warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut. Kebetulan saat itu dirinya sedang makan di dalam apotik tersebut. Tak lama berselang, korban keluar untuk melihat situasi di depan apotik. Ternyata motor korban yakni Beat Street berwarna silver dengan plat nomor polisi BE2193AEE sudah tidak ada di area parkiran tersebut. Rani menambahkan posisi gerbang samping tempat parkir motor sudah terbuka lebar. Pasca kejadian tersebut, korban langsung melaporkan ke aparat kepolisian setempat. Ia sudah melapor, tadi langsung datang ke TKP polisi untuk melihat kejadiannya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan. Menurutnya saat ini masih dilakukan pengambilan keterangan dari korban dan juga saksi di sekitar lokasi kejadian. Devi menambahkan saat ini pihaknya juga melakukan pengembangan dari tersangka yang sudah lebih dulu diamankan. Berita selanjutnya, jasad remaja tenggelam di bendungan Desa Mukti Jaya berhasil ditemukan. Penemuan jasad korban tenggelam di bendungan Desa Mukti Jaya memakan waktu yang cukup lama hingga larut malam. Sehingga ada dari warga sekitar berinisiatif untuk menebar pancing di tempat lokasi tenggelamnya korban. Hingga salah satu pancing warga sekitar ada yang tersangkut. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolsek Tanjung Raya, Ibtu Suldi mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo. Penemuan jasad korban juga dibantu dengan masyarakat dan penemuan cara ini sangat unik dan tradisional. Dengan menebarkan pancing di tempat terakhir hilangnya korban. Setelah dilakukannya pencarian dengan cara tersebut, Suldi menjelaskan tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, jasad korban ditemukan karena tersangkut pancing dan segera dilakukan evakuasi. Proses pencarian jasad korban tenggelam di bendungan Desa Mukti Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, memakan waktu yang cukup lama. Menurut Kapolsek Tanjung Raya, Ibtu Suldi, penemuan jasad korban dengan inisial DN berusia 14 tahun itu memakan waktu hingga 9 jam lamanya. Kemudian tim gabungan penyelamat yang terdiri dari BPBD, Damkartan, Satpol PP, dan TNI Polri berdatangan untuk membantu pencarian korban tenggelam. Dengan cara menggunakan perahu karet lalu menggunakan teknik pergerakan manuver untuk menciptakan gelombang air memutar hingga ke dasar yang diharapkan jasad korban muncul ke permukaan. Hingga akhirnya pencarian jasad korban berlanjut pada malam hari dengan tambahan personil dari Basarnas. Dan ditemukan korban dengan cara menebar pancing di tempat terakhir hilangnya korban. Berita selanjutnya, 30 rumah di Gading Rejo terdampak banjir. Sebanyak 30 rumah terdampak banjir di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringseu, Lampung pada Senin 17 Januari 2022 petang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pringseu yakni Edi Sumber Pamungkas mengungkapkan, rumah terdampak itu berada di Pekon Wates dan Pekon Tambah Rejo. Ia mengungkapkan sebetulnya hujan hanya sekitar 1 jam saja. Namun begitu selesai, air datang dari arah dataran tinggi. Menurut Edi, air tersebut bermuara ke wilayah Pekon Wates dan Tambah Rejo, sehingga akibatnya beberapa rumah tergenang air. Air juga melimpas hingga ke badan jalan lintas barat. Akhirnya menghambat arus lalu lintas di ruas jalan negara itu. Tak hanya banjir,
Hujan yang terjadi Senin petang kemarin juga disertai dengan angin kencang yang mengakibatkan atap 6 rumah rusak. Kerusakan atap rumah ini terjadi di Pekon Blitarejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Edi berharap supaya masyarakat waspada setiap kali hujan deras turun, misalnya dengan membersihkan saluran air yang ada di wilayah setempat. Ia mengungkapkan, genangan yang terjadi tersebut kini telah surut sehingga masyarakat yang rumahnya terdampak langsung melakukan bersih-bersih. Berita selanjutnya, pinjam untuk beli minyak sayur, pedagang siomay bawa kabur motor. Pinjam untuk membeli minyak sayur, seorang pedagang siomay di Kecamatan Seputi Banyak justru melakukan penggelapan dan pencurian 1 unit sepeda motor. Aksi pencurian dan penggelapan motor Yamaha Sabre warna hitam dengan nomor polisi BE5189ON milik korban Novian berusia 30 tahun merupakan warga Kabupaten Lampung Utara dan dilakukan pelaku Buki berusia 20 tahun warga Kabupaten Lampung Timur. Bermula saat korban bermain ke rumah kawannya di Kampung Sido Binangun, Seputi Banyak pada Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Kemudian korban memanggil pelaku hendak membeli siomay yang Buki jual. Namun karena minyak untuk menggoreng habis, pelaku meminjam motor korban. Namun setelah korban menunggu beberapa jam, Bukik dan motornya tak kunjung kembali dan korban bersama rekannya mencari ke warung terdekat. Setelah dicari di warung dekat daerahnya, ia tidak menemukan motornya, begitu juga dengan pelaku. Karena tidak ditemukan juga, akhirnya ia melapor ke pihak kepolisian. Mendapat laporan korban, pihak Polsek Seputi Banyak kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku Buki yang ternyata berjualan berpindah-pindah tempat. Setelah meminta keterangan saksi-saksi dan korban, keberadaan Bukik diketahui bersembunyi di Bandar Lampung dengan mengontrak 1 unit kamar indekos. Dengan bantuan pihak Polsek Panjang, akhirnya diketahui pelaku bersembunyi di kamar kos dan akhirnya dibawa ke Mapolsek Seputi Banyak guna penyidikan lebih lanjut. Dari kamar kos pelaku Buki dipanjang, polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor Yamaha Sabre berwarna hitam dengan nomor polisi BE5189ON milik korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Buki dijerat dengan pasal 372 KUHP dan 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Berita selanjutnya, mendapat program asimilasi 29 napi di Kota Bumi dipulangkan. Sebanyak 29 napi atau warga binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kota Bumi dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Mereka mendapatkan program asimilasi di rumah. Sebelum dibebaskan, 29 napi tersebut mendapat pengarahan dari Kepala Rutan Kota Bumi Mukhlisin Fardi. Mukhlisin Fardi mengatakan, proses pembebasan 29 napi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang syarat pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Sebelumnya pada tanggal 10 Januari 2022, pihaknya sudah membebaskan WBP dalam rangka asimilasi sebanyak 12 orang. Jadi total yang sudah dibebaskan asimilasi sampai dengan hari ini adalah 41 orang. Sebelum asimilasi, Rutan telah melakukan sosialisasi tentang asimilasi. Lalu dilakukan pendataan bagi WBP yang berhak mendapatkan program tersebut. WBP yang mendapat asimilasi ini dilihat dari perhitungan 2/3 masa pidananya, yaitu jatuh sebelum 30 Juni 2022. Mukhlisin menjelaskan, syarat utama napi mendapatkan asimilasi adalah bukan residivis, tidak dipidana lebih dari 1 perkara, bukan kasus narkoba dengan pidana di atas 5 tahun, kasus korupsi terorisme, pembunuhan, perampokan, asusila, kejahatan terhadap keamanan negara, serta kejahatan hak asasi manusia. Pembimbing kemasyarakatan Pratama Wendy Heri Haslin mengatakan,
29 napi yang mendapatkan asimilasi diharapkan bisa bersyukur dan menjalani hidup lebih baik. Berita selanjutnya, Kadis Parbud Lampung Selatan yakin Minangrua jadi desa wisata unggulan. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Lampung Selatan, yakni Mulyadi Saleh, yakin Minangrua dapat menjadi desa wisata unggulan di Lampung Selatan. Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungannya ke Pantai Minangrua bersama PLT Kepala Dinas PMD Lampung Selatan Erdiansyah, PLT Dinas Koperasi dan UMKM Lampung Selatan Ariantoni, rombongan anggota Dewan dari Komisi 4 dan Ketua Komisi 4 Syaiful Azumar, perwakilan Dinas Kominfo Lampung Selatan, Camat Bakauheni Prima, dan pejabat pemerintah Desa Kelawi pada Selasa 18 Januari 2022. Mulyadi yakin bahwa Desa Minangrua bisa menjadi salah satu desa wisata unggulan di Lampung Selatan. Mulyadi mengatakan perkembangan Desa Minangrua ini sungguh luar biasa, di mana di Desa Minangrua ini terdapat objek wisata pantai, ada gunung dan ada goa juga. Di sini juga terdapat wahana arung jeram dengan arus lambat. Untuk keselamatan sudah tersedia. Untuk pemandu snorkeling sudah tersedia dengan memiliki sertifikat yang jelas. Makanya wisatawan yang datang dari luar negeri pun senang datang kemari karena di sini semuanya lengkap dan serba ada. Air tawar juga ada, penangkaran penyu juga ada, lalu untuk cottage atau homestay-nya juga sudah disediakan. Mulyadi mengatakan pihaknya yakin Pantai Minangrua ini dapat menjadi potensi wisata unggulan yang ada di Provinsi Lampung. Mulyadi mengatakan pihaknya mempunyai keyakinan bahwa Pantai Minangrua ini akan mendapat lebih berkembang. Apalagi Pak Bupati turun tangan langsung untuk memfokuskan destinasi ini menjadi desa wisata unggulan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.